Apa saja sih perawatan nipas itu? Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di Ngobrol Pagi. Ngobrol Pagi kali ini Bidan Juju akan ngebahas tentang perawatan nipas. Apa saja sih perawatan nipas itu? Perawatan nipas itu terdiri dari apa kali sih ketemu dengan pelayanan kesehatan gitu kan. Langsung yang kedua, apa saja sih yang diperiksa oleh pelayanan kesehatan itu, oleh bidan, oleh dokter gitu kan. Langsung nasihat apa saja yang didapatkan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah yang tadi itu, pemeriksaan oleh pelayanan kesehatan itu minimal 3 kali pemeriksaan. Yang pertama adalah 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua, hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Yang ketiga, hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Apa saja poinnya ya? Poin yang kedua, apa saja yang diperiksakan? Meliputi pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh ibu bidan itu gitu kan ya. Ada beberapa poin juga yang dilakukan pemeriksaannya. 1. Menanyakan kondisi ibu nipas secara umum. Jadi si ibu bidan menanyakan kondisi ibu nipasnya, menanyakan keluhannya, keluhannya kenapa, bagaimana, apa yang dirasa gitu. Yang kedua, pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi. Dilakukan pengukuran darah ya. Yang ketiga, pemeriksaan lokea atau perdarahan. Lokea itu adalah perdarahan masa nipas, karena berbeda-beda nama lokea. Ketika usia 1 hari lokea apa, ketika 3 hari lokea apa, 7 hari lokea apa ya. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk membahas tentang lokea. Yang keempat, pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi. Diperiksakan kondisi jalan lahirnya apabila ketika persalinan ibu mengalami luka atau laserasi atau dijahit, nanti akan diperiksa pas masa nipasnya itu jalan lahirnya dan dilihat apakah ada tanda infeksi atau tidak. Yang keenam, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif ya. Diperiksakan payudaranya, apakah ada pembengkakan ASI atau emang ASInya tidak keluar atau ada bendungan ASI kayak gitu ya. Nanti akan dianjurkan, ibu bidan akan menganjurkan untuk ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa? ASI, pemberian ASI selama 6 bulan, tidak ada tambahan apapun ya. Terus yang ke-8, pemberian kapsul vitamin A. Pemberian kapsul biasanya 2 kapsul vitamin A, itu diminumnya jarak 24 jam ya. Langsung yang ke-9, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan. Nah, ini pas usia 40 minggu biasanya si ibu bidan menyarankan si ibu udah langsung KB atau memakai kontrasepsi, memberikan konseling, memberikan penjelasan, edukasi tentang kesehatan gitu. Langsung yang ke-11, melakukan tata laksana pada ibu nipas sakit atau ibu nipas dengan komplikasi. Memberikan tata laksana apabila si ibu nipasnya mengalami sakit atau komplikasi. Emang ada ya Bu, ibu nipas dengan komplikasi? Ada. Bisa aja ibu nipas dengan hipertensi, ibu nipas dengan PEB, atau ibu nipas dengan demam karena emang air susunya bendungan air susu gitu kan. Ya, berarti macam-macam. Dilakukanlah tata laksana itu ya. Langsung, nasihat yang diberikan oleh ibu bidan untuk ibu nipas salah satunya adalah tentang makanan-makanan.
Makanannya yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayur, dan buah-buahan. Ibu, di kampung saya emang nggak boleh loh makan buah-buahan ketika emang nih masa nipas. Nah, sebenarnya anjuran kita sebagai nakes menganjurkan si ibu untuk memakan buah-buahan, sayur-sayuran, karena itu tuh untuk kebutuhan vitamin dan mineral supaya pencernaan si ibunya baik. Baik gimana? Baiknya seperti apa? Ya, jadi BAB-nya lancar gitu kan. Kebutuhan vitamin dan seratnya juga terpenuhi gitu. Jadi karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu seperti nasi, protein hewani itu seperti daging, seperti ayam, daging ayam, seperti telur, itu protein hewani. Protein nabati itu seperti tahu tempe, dan sayuran-sayuran mangga, sayur bayam, sayur brokoli, dan buah-buahan, boleh buah apel, buah pir, mangga silahkan ya. Sok ibu nipas jangan takut untuk memakan makanan sehat ya. Yang kedua, kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari, dan pada 6 bulan kedua itu 12 sehari ya. Pokoknya ibu menyusui, ayo minumnya yang banyak. Minumnya itu 14 gelas dalam sehari, berarti hitungan belum 1 jam udah minum lagi 1 gelas. Soalnya dalam sehari itu kita ada berapa jam? 12 jam ya. 12 jam sehari itu 12 jam, kalau sehari semalam berarti 24 jam. Nah, minumlah sampai 14 gelas. Dan setelah 6 bulan, anak kita udah melewati 6 bulan, kita udah boleh menurun jadi 12 gelas. Terus menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan. Ganti pembalut sesering mungkin ya. Yang disebut personal hygiene itu adalah menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan. Nah, karena lokea atau darah nipas itu baunya khas ya. Jadi kita harus sering mengganti pembalut, sering mengganti celana. Ibu saya nggak pakai pembalut boleh mangga, tapi seringlah mengganti celana ya. Yang keempat, istirahat cukup saat bayi tidur, ibu istirahat ya. Jangan ketika ibu nipas itu kan suka di kampung itu ya, di sini di wilayah Sukamaju masih ibu nipas itu nggak boleh tidur katanya bu. Boleh ya sayang ya, boleh selama nipas itu boleh tidur. Ketika emang bayi kita tidur kita ikut tidur ya. Jangan sampai kita kecapean malamnya gadang, beradaptasi menjadi ibu gadang malam, pagi-pagi sampai sorenya dilarang untuk tidur. Boleh tidur, yang nggak boleh itu tidur lama. Kalau tidur lama mah emang kita pun yang nggak nipas nggak boleh tidur terlalu lama kan gitu. Terus yang kelima, bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Nah, ini bagi yang lukanya yang dia melahirkannya dengan cara sesar, jadi ini mah harus merawat luka bekas operasinya gitu. Langsung yang keenam, cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun. Jadi cara menyusuinya yang benar gitu kan. Langsung tidak memberikan selain ASI kepada anak kita ya. Langsung yang ketujuh, perawatan bayi yang benar. Perawatan bayi yang benar dari mulai memandikan bayi, memberikan ASI, mulai ganti popok dan segalanya. Rawatlah bayi dengan benar, apalagi cara merawat tali pusat gitu ya. Pasti kalau awal-awal itu ibu nipas itu dijelasinnya tentang cara perawatan tali pusat. Yang 8, jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres ya.
boleh bayi nangis, tapi jangan biarkan terlalu lama. Kalau bayi nangis ibu kenapa? Ya macam-macam. Kalau bayi nangis dia bisa aja popoknya basah gitu kan, dia pipis, dia basah, dia akan menangis. Ataupun dia lapar pasti juga akan menangis, karena bayi itu mengekspresikan keinginannya adalah dengan menangis. Ibunya, kita sebagai ibu harus peka, aduh anak saya nangis nih, kenapa nih gitu kan. Ya. Yang selanjutnya 9, lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Lakukan stimulasi ya, yang saya jelasin tentang tumbuh kembang, bahwa kita sebagai orang tua itu selalu menstimulasi anak kita dari segala hal, dari mulai diajak bicara, mulai dia harus mengajari dia cara miring itu seperti apa, tengkurap itu seperti apa, kita mengajarinya, kita menstimulasinya. Stimulasi itu apa sih? Merangsangnya, kita merangsangnya, bisa ini loh deh gitu ya, kita rangsang gitu ya. Terus ajak bicara, terus perkenalkan, ini nenekmu loh nak, ini gitu kan ya. Jadi walaupun dia usianya belum usia besar atau masih baru lahir, tapi udah mengenal bau mana kakeknya, mana neneknya gitu. Yang ke-10, berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Nah ini karena usia 40 hari itu si ibu biasanya, kalau ibu bidan menyarankan untuk langsung ber-KB, karena emang kita karena yang namanya ber-KB itu bukan mentiadakan kehamilan, tapi memberikan jarak kehamilan biar tidak terlalu dekat. Karena minimalnya jarak kehamilan itu 2 tahun, maksimalnya 5 tahun. Bagusnya itu ya, maksudnya dia paling dekat 2 tahun, maksimalnya 5 tahun. Jadi ber-KB lah setelah masa nifas, yaitu setelah 40 hari gitu. Baik ibu-ibu, itu pengetahuan tentang perawatan ibu nifas terdiri dari 3 poin dan beberapa subpoin lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan bidan jujunya. Mudah-mudahan ibu nifas semuanya pada sehat gitu kan. Ibu nifas semuanya tidak ada yang kita tidak inginkan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dan segalanya penuh dengan semangat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.